Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar memahami firman Tuhan. Video ini adalah tugas perkuliahan, salah satu kitab dalam mata kuliah Perjanjian Baru yang telah kami pelajari bersama dosen Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Perkenalkan, nama saya Stephen Amonang Batubara dengan NIM 250101205 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa YKN Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kitab 1 Timotius. Saudara-saudara yang terkasih, surat 1 Timotius merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin jemaat yang masih muda. Surat ini ditunjukkan untuk memberitahukan arahan, nasihat, serta pedoman dalam mengatur kehidupan jemaat dan menjaga kemuliaan ajaran di tengah perkembangan gereja mula-mula yang menghadapi berbagai tantangan. Pada masa itu, jemaat yang dipimpin oleh Timotius menghadapi banyak permasalahan, terutama munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil. Selain itu, terdapat juga persoalan dalam hal kepemimpinan, tata ibadah, serta kehidupan moral jemaat. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan iman dan kesatuan jemaat apabila tidak ditangani dengan baik. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada siapa penulis kitab Timotius itu. Penulis dari kitab 1 Timotius adalah Rasul Paulus. Hal itu dapat diketahui secara langsung dari bagian pembukaan surat tersebut, di mana Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Paulus menulis surat ini kepada Timotius, yang pada saat itu dipercayakan untuk memimpin jemaat. Paulus adalah seorang rasul yang sangat berperan dalam penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus dikenal dengan nama Saulus dan pernah menganiaya orang-orang Kristen. Namun, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah dan ia menjadi salah satu pemberita Injil yang paling aktif dalam Perjanjian Baru. Nah, kita masuk ke dalam tujuan penulisan kitab 1 Timotius. Tujuan penulisan kitab 1 Timotius adalah untuk memberikan nasihat, arahan, dan penguatan kepada Timotius sebagai pemimpin muda dalam jemaat di Efesus. Rasul Paulus menulis surat ini agar Timotius dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Meski ia masih muda dan menghadapi banyak tantangan dalam pemimpinan jemaat, salah satu tujuan utama surat ini adalah untuk menjaga kemuliaan ajaran. Pada waktu itu, ada banyak ajaran yang salah dan menyesatkan yang mulai masuk ke dalam jemaat. Paulus ingin Timotius tegas dalam menolak ajaran tersebut dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, supaya jemaat tidak tersesat. Selain itu, Paulus juga menekankan pentingnya kehidupan yang benar bagi seseorang pemimpin Kristen. Timotius didorong untuk menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian hidup. Hal ini penting agar jemaat dapat melihat contoh yang baik dan ikut hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Tujuan lain adalah untuk mengatur kehidupan jemaat agar berjalan dengan tertib. Paulus memberikan petunjuk tentang tata ibadah, peran laki-laki dan perempuan dalam jemaat, serta kriteria dalam memilih pemimpin gereja seperti penilik jemaat dan diaken. Semua ini bertujuan supaya gereja dapat bertumbuh dengan baik dan teratur. Paulus juga menasihati Timotius tentang cara memperlakukan berbagai kelompok dalam jemaat, seperti orang tua, orang muda, janda, dan hamba. Dengan demikian, hubungan dalam jemaat tetap harmonis dan penuh kasih. Materi yang selanjutnya adalah pembaca yang dituju dalam kitab 1 Timotius. Pembaca utama dalam kitab 1 Timotius adalah Timotius, seorang rekan pelayan dalam Rasul Paulus yang pada saat itu dipercayakan untuk memimpin jemaat di Efesus. Surat ini secara khusus ditujukan kepada Timotius sebagai seorang pemimpin muda agar ia dapat menjalankan tugas pelayan dengan baik. Selain itu, ditunjukkan kepada Timotius secara pribadi. Isi surat ini juga secara tidak langsung ditunjukkan kepada jemaat Kristen yang berada di Efesus.
Hal ini terlihat dari berbagai nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan jemaat, seperti cara ibadah, kriteria pemimpin gereja, serta peringatan terhadap ajaran-ajaran sesat. Jemaat di Efesus pada masa itu menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh ajaran yang menyimpang dan masalah dalam kehidupan rohani. Oleh karena itu, melalui surat ini, Paulus memberikan arahan agar Timotius dapat membimbing jemaat dengan benar, menjaga kemurnian ajaran, serta menegakkan kehidupan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, surat 1 Timotius ini tidak hanya relevan bagi Timotius pada zamannya, tetapi juga bagi seluruh jemaat Kristen hingga saat ini, khususnya dalam memahami tantangan dan tanggung jawab pemimpin rohani dan pentingnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, waktu penulisan kitab 1 Timotius. Kitab 1 Timotius umumnya diyakini ditulis oleh Rasul Paulus pada sekitar tahun 62 sampai 65 Masehi. Waktu ini diperkirakan terjadi setelah Paulus dibebaskan dari. Nah, selanjutnya kita akan masuk waktu penulisan kitab 1 Timotius. Kitab 1 Timotius umumnya diyakini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 62 sampai 65 Masehi. Waktu ini diperkirakan terjadi setelah Paulus dibebaskan dari pertahanan pertamanya di Roma. Pada masa itu, Paulus kembali melakukan perjalanan pelayanannya dan meninggalkan Timotius di kota Efesus untuk memimpin jemaat di sana. Jadi, latar waktu penulisan surat ini berada pada masa pelayanan lanjutan Paulus ketika gereja mula-mula berkembang tetapi juga menghadapi banyak tantangan. Latar belakang penulisan kitab ini berkaitan dengan kondisi jemaat di Efesus yang sedang menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar. Paulus menulis surat ini untuk memberitakan arahan kepada Timotius tentang bagaimana menjaga kemurnian ajaran, menetapkan kehidupan jemaat, serta memilih pemimpin gereja yang baik. Situasi ini menunjukkan bahwa pada waktu itu, gereja masih dalam tahap pembentukan dan membutuhkan bimbingan yang kuat agar tidak menyimpang dari ajaran yang benar. Selain itu, surat ini juga mencerminkan hubungan dekat dengan Paulus dan Timotius sebagai seorang murid dan pemimpin muda. Paulus menulis untuk menguatkan dan memberikan nasihat praktis agar Timotius tetap setia dalam pelayanannya di tengah-tengah berbagai tantangan. Jadi, waktu penulisan kitab 1 Timotius bukan hanya sekedar menunjukkan tahun tertentu, tetapi juga menggambarkan situasi gereja mula-mula yang sedang bertumbuh, menghadapi masalah, dan membutuhkan kepemimpinan yang bijaksana. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri khusus dalam kitab 1 Timotius. Surat 1 Timotius memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang menonjol sebagai salah satu surat penggembalaan dalam Perjanjian Baru. Salah satu cirinya adalah adanya penggunaan kata dan frasa tertentu yang khas, seperti sebutan Allah Yerusalemku, serta berbagai ungkapan yang menekankan kebenaran ajaran dan kehidupan yang saleh. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan penekanan Paulus terhadap ajaran yang benar dan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu, surat ini banyak berisi nasihat praktis yang ditunjukkan bagi seorang pemimpin jemaat. Rasul Paulus memberikan dorongan dan petunjuk terhadap Timotius agar mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, baik dalam hal mengajar, memimpin, maupun menjaga hidup rohani jemaat. Ciri khusus lainnya adalah penekanan pada pentingnya pengajaran yang benar. Surat ini menyoroti perlunya menjaga kemuliaan Injil dan ajaran-ajaran yang menyimpang. Paulus juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin Kristen harus memiliki dasar iman yang kuat dan mampu mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Nah, materi selanjutnya adalah garis besar isi kitab 1 Timotius, yaitu 1. Perlunya pengajaran yang benar. Terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 1-20. Pengajaran yang benar merupakan dasar utama dalam kehidupan orang percaya melalui salam pembuka, terlihat hubungan kasih yang dibangun di dalam Kristus. Peringatan yang diberikan pada waktu yang tepat menjadi sarana untuk menjadi jemaat. Perlunya pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar merupakan dasar utama dalam kehidupan orang percaya
melalui salam pembuka. Terlihat hubungan kasih yang dibangun di dalam Kristus. Peringatan yang diberikan pada waktu yang tepat menjadi sarana untuk menjaga jemaat dari kesalahan. Kesaksian pribadi meneguhkan iman, serta tugas yang serius meningkatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan kebenaran. Yang kedua, perlunya doa. Doa adalah napas kehidupan rohani orang Kristen. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam doa, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dalam bagian ini juga terlihat peran masing-masing dalam jemaat, termasuk pelayanan kaum wanita yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki bagian dalam membangun kehidupan rohani gereja. 3. Perlunya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan dalam gereja bukan sekedar jabatan, melainkan panggilan yang menuntut karakter yang benar. Seorang pemimpin harus memiliki integrasi, kedewasaan rohani, dan menjaga teladan bagi jemaat. Syarat-syarat yang diberitakan menekankan bahwa kepemimpinan harus mencerminkan kehidupan yang benar kepada Tuhan. 4. Perlunya kearifan rohani. Kearifan rohani diperlukan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Orang percaya dipanggil untuk berani memberitakan peringatan kepada orang yang lain dengan kasih, serta melatih diri dalam disiplin rohani. Dengan demikian, iman tidak hanya bertumbuh secara pengetahuan, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari. 5. Perlunya petunjuk praktis. Dalam kehidupan bersama, orang percaya berhadapan dengan berbagai kelompok dan situasi. Oleh karena itu, diperlukan petunjuk praktis agar dalam bersikap dengan bijaksana. Pengajaran ini menolong jemaat untuk hidup dalam kasih, menghormati satu sama lain, dan menjaga keharmonisasian dalam persekutuan. Selanjutnya, kita masuk dalam tema-tema kunci dalam kitab 1 Timotius. Dalam surat 1 Timotius, terdapat berbagai tema penting yang menjadi penekanan utama dalam kehidupan jemaat dalam pelayanan gereja. Tema-tema ini sangat relevan baik pada masa itu maupun dalam kehidupan Kristen saat ini. Yang pertama, ajaran sesat. Salah satu tema utama dalam surat 1 Timotius adalah peringatan terhadap ajaran sesat. Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar waspada terhadap guru-guru palsu yang dapat menyesatkan jemaat. Dalam Perjanjian Baru, banyak peringatan diberikan mengenai bahaya ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil. Di tengah berbagai pengaruh pemikiran dan ajaran yang berkembang, jemaat tidak cukup hanya memiliki ketulusan, tetapi juga harus mampu menguji setiap ajaran. Kesalahan dalam memenuhi pribadi dan karya Kristus menjadi akar dari banyak ajaran sesat. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang percaya untuk tetap berpegang pada ajaran yang benar. 2. Doa. Tema penting lainnya adalah tentang doa. Dalam surat ini, Paulus menekankan bahwa doa tidak boleh terbatas hanya pada kepentingan pribadi atau keluarga saja, tetapi harus mencakup semua orang, termasuk para pemimpin dan penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan doa orang percaya harus luas dan tidak sempit. Selain itu, doa yang dinaikkan harus disertai dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Paulus menekankan bahwa tangan yang terangkat dalam doa harus tangan yang kudus, yang mencerminkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. 3. Kepemimpinan. Tema kepemimpinan juga menjadi penekanan penting dalam surat 1 Timotius. Paulus memberikan kriteria yang jelas mengenai pemimpin jemaat, baik penatua maupun diaken. Seorang pemimpin gereja harus memiliki kehidupan rohani dan moral yang baik, serta mampu menjadi teladan bagi jemaat. Selain itu, Paulus juga mengingatkan agar tidak sembarangan mengangkat seorang pemimpin, terutama orang yang baru bertobat, karena tanggung jawab kepemimpinan sangat besar. Kehidupan keluarga dan reputasi di masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting dalam menilai kelayakan seorang pemimpin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pesan dalam kitab 1 Timotius. Surat 1 Timotius mengandung berbagai pesan penting bagi kehidupan gereja dan orang percaya. 1. Tentang ajaran sesat. Rasul Paulus menegaskan bahwa ajaran sesat sudah menjadi ancaman sejak awal gereja.
Ajaran ini sering berkaitan dengan perilaku hidup yang salah dan dapat merusak iman jemaat. Oleh karena itu, gereja harus waspada dan guru-guru palsu perlu disiplin. 2. Tentang doa. Paulus menekankan bahwa doa harus dilakukan untuk semua orang, termasuk para penguasa. Doa juga harus disertai dengan kehidupan yang benar, karena hubungan dengan Tuhan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap hidup. 3. Tentang kepemimpinan gereja. Seorang pemimpin jemaat dan diaken harus memiliki kehidupan yang tidak bercacat, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kepemimpinan gereja harus didasarkan pada karakter yang kuat dan kehidupan rohani yang baik. 4. Tentang tanggung jawab pelayanan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kearifan rohani, maupun mengajar dengan benar, serta hidup dalam kesalehan. Ia juga harus menjadi teladan bagi jemaat, maupun membimbing mereka dengan baik. 5. Pesan penutup. Paulus mengingatkan untuk hidup sederhana, jauhi cinta akan uang, serta tetap berjuang dalam iman dan setia dalam panggilan yang telah diberikan Tuhan. Demikianlah penjelasan saya tentang kitab 1 Timotius. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita dan mendorong kita untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.